Shalom saudaraku, kembali lagi bersama dengan saya penginjil Yudi Yonatan, dan saat ini kita sedang mengikuti acara orang Kristen sedang menjelaskan keimanannya. Saudaraku, topik yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan salah satu ayat di dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-13 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, dari ayat ini beberapa orang, khususnya dari kalangan umat muslim, mencoba untuk membuat kesimpulan bahwa Yesus bukan Allah, karena di ayat ini dikatakan anak pun tidak tahu kapan hari dan saat akhir zaman itu tiba. Saudaraku, benarkah bahwa Yesus bukan Allah karena ia sendiri menyatakan bahwa anak tidak tahu kapan hari kiamat itu akan tiba? Apakah ayat firman Tuhan dari Injil Markus pasal 13 ayat 32 ini menunjukkan bahwa Yesus mengklaim dirinya tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba, atau dengan kata lain, Yesus Kristus tidak maha tahu? Jika Yesus tidak maha tahu, berarti dia bukan Allah. Apakah benar demikian? Saudaraku, pertama kita harus memahami setiap bagian ayat dalam Alkitab berdasarkan konteks kisah di mana ayat itu disebutkan. Markus 13 ayat 32 didahului oleh 4 murid Yesus yang bertanya kepadanya tentang tanda akhir zaman. Itu ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian Yesus menjelaskan tanda-tanda tersebut di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-29 dan ditutup dengan kesimpulan Yesus di ayat yang ke-32. Di ayat 32 kita mendapatkan gambaran bahwa seolah-olah Yesus tidak tahu kapan ia akan datang kembali. Kedua, bunyi ayat ini tertulis, anak pun tidak tahu. Anak di sini artinya status Yesus sebagai anak Allah yang diutus ke dalam dunia, yang mengosongkan dirinya menjadi anak manusia yang mempunyai keterbatasan. Jadi dalam ayat ini, Tuhan Yesus tidak memberikan pernyataan yang menunjukkan langsung kepada dirinya sendiri. Misalnya, ia berkata, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Namun di sini Yesus Kristus mengatakan, anak pun tidak tahu. Jadi pernyataan ini harus kita pahami dalam konteks status Yesus sebagai anak manusia pada saat itu, yang memang sedang dalam keadaan mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita manusia. Oleh sebab itulah, sebagai anak yang seolah-olah dibuat lebih rendah dari Bapa dalam keadaan inkarnasinya sebagai manusia, maka sang anak tidak tahu kapan waktu kedatangannya kembali. Karena hanya Bapa saja yang tahu. Hal ini juga membuktikan bahwa Yesus Kristus yang sedang mengesampingkan sifat-sifat ilahinya tanpa meninggalkan sifat-sifat itu adalah sungguh-sungguh manusia seperti kita. Pada waktu inkarnasinya menjadi anak manusia, Yesus benar-benar membatasi dirinya namun tanpa dosa, karena ia memang yang akan menebus umatnya dari dosa mereka dengan berkurban nyawa dengan sempurna. Saudaraku, dalam bagian ini, pernyataan Yesus mengenai anak yang tidak tahu hari dan saat akhir zaman itu tiba adalah dalam konteks status Yesus sebagai manusia sama seperti kita. Hal ini tidak bertentangan dengan pemahaman iman orang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang sejati. Kemudian dia datang ke dalam dunia ini, maka dia juga adalah manusia, sungguh-sungguh manusia yang sejati.
Dalam kodratnya sebagai anak Allah, Yesus dan Bapa adalah setara, sebagai satu kesatuan sebagai Allah yang esa. Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sebagai anak Allah yang menjadi manusia, Yesus sedang mengesampingkan kemuliaan ilahinya dibatasi dengan kodrat kemanusiaannya. Dalam kodratnya sebagai Allah, Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tahu. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu pasal 20 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ia, yaitu Yesus Kristus, memberi kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Dalam kodratnya sebagai manusia, Yesus Kristus memang sedang mengosongkan dirinya dan seolah-olah ia memang terbatas adanya. Jadi saudaraku, menggunakan satu ayat ini untuk membuat sebuah klaim atau kesimpulan bahwa Yesus bukan Allah adalah sebuah kesimpulan yang keliru dan terlalu dangkal. Terlalu dangkal, sampai berani menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan hanya berdasarkan satu ayat ini saja. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada suatu hal yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa berdiskusi bersama dengan santun dan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Salam perbedaan, salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Dia berikan anaknya, barang siapa percaya tak binasa beroleh